Perubahan entalpi standar pembentukan CO dan CO2 adalah sebagai berikut. Diketahui entalpi pembentukannya CO itu adalah min 110. Entalpi pembentukannya CO2 ya, adalah negatif 393 kJ per mol. Ini juga kilojoule per mol. Besarnya perubahan entalpi untuk C ditambah dengan CO2 menghasilkan 2CO. Berapakah perubahan entalpinya? Nah, ini jangan bingung, kita sudah masuk apabila masing-masing di soal diketahui delta HF. Ditanya entalpi reaksi, maka nanti rumus entalpi reaksi adalah jumlah delta HF kanan atau produk dikurangi jumlah delta HF-nya kiri atau reaktan. Nah, di sini berarti kan artinya 2 kali delta HF-nya CO. CO kan berada di kanan, ya. Dikurangi dengan 1 dikalikan delta HF-nya C ditambah dengan 1 dikali delta HF-nya CO2. Paham ya sampai sini ya? Ini silakan. CO2 ini. Ya, oke. Saya akan hitung ya. Maka 2 dikalikan CO adalah ini deh. Min 110 dikurangi C. Ingat, C itu adalah unsur bebas ya. Unsur bebas itu delta HF-nya 0 ditambah dengan delta HF-nya CO2. Min 393. Oke? Makanya jadinya negatif 220. Jadi negatif sama negatif, maka jadi positif 393. Ya. 3 dikurangi 0 adalah 3, 9 dikurangi 2 itu adalah 7, 3 kurangi 2 itu adalah 1. Inilah hasilnya positif 173. Semangat! Lanjut ya, saya masuk ke soal nomor 7. Berdasarkan diagram tersebut, perubahan entalpi pembentukan 9,2 gram NO2 menurut reaksi ini ya, sebesar berapa? Oke, yang di bawah sini. Yang diminta adalah setengah N2 ditambah dengan O2 menghasilkan NO2. Ternyata ini pembentukan NO2-nya 9,2 gram. Ditanya kalornya. Oke ya. Kita langkahnya mencari entalpi dulu. Kita harus mencari entalpinya. Nah, kita lihat ya diagram energinya yang hasil akhirnya adalah ini. N2 ditambah O2 menghasilkan NO2. Itu adalah ini deh. Nih, persamaan yang ini ketiga ke atas. Iya enggak? Ya, ini kan kita lihat tuh. Ada setengah N2 ditambah dengan O2 menghasilkan, di sini ada delta H1 ya. NO2. Nah, di sini nilainya adalah delta H1. Ya, delta H1-nya tuh belum tahu. Ya, kan sama tuh reaksinya tuh, ya. Oke, kita akan mencari delta H1. Maka nanti kita buat ke atas ya. Karena ke atas, maka delta H3-nya itu menjadi positif. Positif 56,52. Karena kita tukar. Mintanya kalau satunya ke atas, ya maka kedua-duanya harus ke atas. Ini kan juga mintanya ke atas, ya. Maka dari itu, delta H2 itu kan rumusnya adalah delta H1 ditambah delta H3. Ya, maka nanti 90,37 delta H1-nya enggak tahu ditambah delta H3-nya adalah 56,52. Ya, maka nanti delta H1-nya ketemu ya, deh. Hasilnya adalah positif. Positif berapa nih? 90,37. Saya kurangi dengan 56,52. Positif 33,85 kJ. Ya, ini sebenarnya harusnya kilojoule per mol sih. Karena yang dibentuk koefisiennya sudah 1 ya, maka sudah dikatakan kilojoule per mol. Ya, satuannya kilojoule per mol. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah kalornya ya. Ditanya tuh kalornya. Kilojoule doang, berarti kalor. Yuk, rumusnya kalor itu adalah delta H standar dikalikan mol. Delta H standarnya adalah positif 33,85 kJ per mol.
Saya kali dengan molnya, ternyata yang dibentuk itu 9,2 gram. Maka 9,2 saya bagi dengan mR-nya NO2. N adalah 14, oksigennya ada 2 ya. Maka nanti artinya 14 ditambah dengan 32. Hasilnya 46 ya. Oke, kita hitung terlebih dahulu yuk. 9,2 dibagi dengan 46 itu kan 0,2. 0,2 saya kali dengan 33,85. Hasilnya adalah 6,77 kJ. Hasilnya positif ya entalpinya ya. 6,77 jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 8. Nah ini diketahui ada persamaan termokimia 1, 2, dan 3. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah CS2 ditambah dengan 6H2O2 menghasilkan CO2 dan 6H2O2SO2. Oke, mana yang ada CS2? Ini ada CS2. Mintanya di ruas kiri, sudah disediakan di ruas kiri, maka persamaan ke-1 itu adalah tetap. Tidak kita apa-apakan ya. Maka nanti CS2 ditambah dengan 3O2 menghasilkan CO2 2SO2. Entalpinya tetap ya, negatif 1077. Selanjutnya, kita akan mencari H2O2. H2O2 mintanya di ruas kiri. Mana ada H2O2? Ini H2O2, ternyata disediainya di ruas kanan. Mintanya kiri koefisiennya 6, loh kok ini kanan koefisiennya 1. Maka percobaan yang kedua itu akan dibalik ya, atau ditukar, kita tukar. Dan dikali 6. Maka jadi bagaimana? 6H2O2 menjadi 6H2 dan 6O2. Maka entalpinya ditukar, nanti negatif jadi positif. Positif 188 saya kali 6. Begitu ya guys. Oke, next lanjut. Kita minta apa lagi di sini ya? Oh ya, kita minta ada H2O ya. H2O mintanya di ruas kanan. Ini sudah ada di ruas kanan. Nah, mintanya koefisiennya adalah 6. Kok ini koefisiennya cuma ada 1, maka kita kalikan 6 semuanya. Tapi nggak perlu kita tukar ya, karena H2O sudah di kanan. Tapi kalikan 6. 6H2 ditambah 6 dikalikan setengah, itu 3 ya. 3O2 menghasilkan 6H2O. Entalpinya tetap negatif 286 ya, sorry. Cuma kita kalikan 6. Nanti kita tinggal jumlahkan aja. Coba kita cek ya, mana yang boleh dicoret, yang berseberangan dan sama. Mana D? Ini ya hilang. Ini juga hilang. Ada lagi, ini hilang. Nanti sini sisa 3. Oke, ada lagi nggak? Oh ini 3O2, ini 3O2. Sudah ya? Oh maaf. Ini nggak bisa dicoret toh, nggak bisa. Ini kan H2O2 ya, ini H2O. Saya nggak teliti. Oke ya. Jadi bersisa apa? CS2, 6H2O, sesuai ya, ruas kirinya ya, menghasilkan CO2, 2SO2, dan 6H2O. Nah, ini sesuai. Oke? Ya, karena sesuai, makanya kita betul ya, mereaksikannya, tinggal kita jumlahkan aja entalpinya. Saya jumlahkan di sini. Negatif 1077 ditambah dengan 188. Kita kalikan dengan 6. 1128. Lalu kita kurangi ya. Ini hati-hati, di sini adalah entalpinya negatif. Dikurangi 286 dikali dengan 6. Itu negatif 1716. Ya, saya hitung dulu ya. 1128 saya kurangi dengan 1077. Saya kurangi dengan 1716. Hasilnya adalah negatif 1665. Ada nggak? Ada ya, jawabannya adalah B. Oke, luar biasa. Kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui data energi ikat rata-rata sebagai berikut. Reaksi 11 gram asetaldehid. Asetaldehid itu C2H4O ya, bentuknya seperti ini.
seperti ini ya. Nah, inilah asetaldehid direaksikan dengan setengah oksigen menghasilkan CH3COOH. CH3COOH itu seperti ini. CH3COOH. Nah, asetaldehidnya adalah 11 gram. Pertanyaannya, berapakah kalori yang dihasilkan? Oke guys, mencari kalori itu rumusnya adalah entalpi standar dikalikan dengan mol. Nah, molnya berapa? Molnya sudah ada ya, nanti gram dibagi dengan ml-nya asetaldehid. Itu adalah 44 ya, nanti kalian hitung sendiri. C-nya 12 ya, 12 kalikan 2 kan 24. 24 ditambah 4 itu 28. 28 ditambah oksigennya 16, maka 44 ya. Oke, kita selanjutnya akan mencari delta H standar. Karena diketahui energi ikat, maka nanti rumus delta H standar itu adalah jumlah energi ikat kiri dikurangi dengan energi ikat kanan. Ya, reaktan dikurangi produk. Nah, di sini kita akan hitung ya. Ternyata CH-nya itu ada 4 ya. Dari mana? Di sini 1, 2, 3, 4. Lalu ditambah dengan satu ikatan C tunggal C ditambah dengan C rangkap O. Ke atas, ke bawah ya, C rangkap O kayak gini ke samping. Nah, kita lihat ya, inilah C tunggal C, C rangkap O. Oke? Saya kurangi dengan energi ikat yang di kanan, CH-nya itu ada 3. Ditambah dengan C tunggal C, ditambah dengan C rangkap O, ditambah dengan C tunggal O ditambah dengan OH. Ini kurang ya. Nah, ini ya guys, ini 1, 2, 3, 3 CH. Lalu 1 C tunggal C, lalu 1 C rangkap O, lalu ada C tunggal O. Nah, ini OH kalau saya buat garis kan seperti ini. Ini gini ya. Nah, ini OH. Maka kita tambah dengan OH. Oke? Yuk, kita coret yang sama antara ruas kiri dan kanan. Ini sama, maka ini bersisa 1. C tunggal C-nya hilang. C rangkap O-nya juga hilang. Maka nanti bersisa C tunggal H, itu atau CH. Nilainya 417. Oh, sorry ya, poin kiri saya ketinggalan ini deh. Maaf. Ya, saya tambah dengan setengah OO ya, untuk ruas kiri ya, Dek, nanti ya. Ya, kita tambah dengan setengah OO, maka saya tambah dengan setengah oksigennya, itu OO-nya adalah 506 ya. Dikurangi dengan CO, C tunggal O, itu adalah 357. Ditambah dengan OH atau HO, itu 465 ya. 0,5 dikalikan 506 ditambah dengan 417, itu adalah 670. Dikurangi dengan 357 ditambah 465 ya, 822. Oke, nanti hasilnya adalah min 152 kilojoule per mol. Ini sebenarnya sudah kilojoule per mol ya, karena yang dibakar itu asetaldehidnya sudah tiap 1 mol. Nah, kita kembalikan ke sana ke perhitungan. Entalpi standarnya sudah ketemu ya, min 15. Tinggal kita hitung, 11 dibagi 44 itu kan 1/4 ya, atau 0,25. Maka 152 dikali dengan 0,25. Jawabannya adalah 38. Itu guys. Ya. Maka kalori yang dilepas itu sebesar 38 kilojoule. Jawabannya A. Lanjut ya ke soal nomor 10. Diketahui reaksi 2HBr menghasilkan H2 dan Br2, entalpinya adalah 72 ya. Saya buat di sini ada 2HBr menjadi H2 dan Br2. Entalpinya adalah plus 72. Jika kita putus-putuskan kan jadi kayak gini ya, di 2HBr menjadi HH ditambah dengan BR gitu kan. Nah, yang ditanya adalah entalpi energi ikat rata-rata HBr. Ya, yang kita punya rumus ya, entalpi standar adalah jumlah energi ikat kiri, maka nanti 2 kalikan HBr dikurangi dengan energi ikatnya kanan ya, 1 energi ikatnya HH ditambah dengan energi ikatnya BR. Oke, entalpinya adalah plus 72.
2 dikalikan HBr, tidak tahu ya, dikurangi HH-nya tuh ini ya, 434 ditambah dengan BR 158. Oke, ya. Nah, nanti 2 HBr dikurangi 434 ditambah dengan 158. Itu adalah 592. Sini 72 ya. Nanti 2 HBr ini pindah ruas ke ruas sana ya, jadi positif ya. 592 ditambah dengan 72 adalah 664. Maka nanti energi ikat HBr adalah 664. Saya bagi dengan 2. 332. Oke guys, jawabannya adalah positif 332. Luar biasa ya soalnya ya guys. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.